Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari patofisiologi mengenai gangguan pernafasan. Tadi saya sudah Recording in progress. memaparkan, sudah menampilkan video ya mengenai fisiologi umum dari pernafasan. Tolong kalian jangan lupakan ya, itu mata kuliah kita di praktikum Anfisman karena relate dengan mata kuliah patofisiologi. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai penyakit asma dan juga emfisema. Penyakit emfisema ini juga merupakan bagian dari COPD ya atau PPOK ya. Jadi nanti akan ada video tambahan juga mengenai apa itu emfisema ya atau COPD ya atau PPOK, penyakit paru obstruktif kronik. Oh ya, jadi nanti kuliah kita ini kalian buat catatannya, sumbernya dari kuliah saya, kemudian dari video yang saya akan bagikan atau saya share nanti, dan juga dari modul. Kalian buat catatan mengenai dua penyakit ini. Nanti di buku boleh, di folio boleh. Saat pertemuan offline, yaitu 2 minggu lagi, nanti saya akan periksa satu-satu catatan kalian. Kelengkapannya, kerapiannya, kemudian ilustrasi gambarnya. Kalau gambar sendiri, atau cut ya mengambil gambar dari modul itu juga boleh ditempel ke catatan kalian dan itu tentunya akan menambah nilai lebih. Kemudian kenapa 2 minggu lagi? Karena setahu saya minggu depan akan ada eh, pilkada ya. Jadi kemungkinan kan libur nih. Maka kita rencanakan saja pertemuan offline-nya 2 minggu lagi. Mungkin minggu depan kita akan online lagi. Ya, pertama asma ya. Asma itu adalah gangguan inflamasi kronik pada saluran nafas. Masih ingat ya apa bedanya kronik sama akut ya? Kalau asma ini dia akut ya. Inflamasi juga kita sudah bahas di awal ya. Jadi istilah-istilah yang udah pernah kita pelajari di awal jangan dilupakan ya. Asma adalah gangguan inflamasi kronik pada saluran nafas. Dia melibatkan banyak sel-sel radang. Terjadi hiperresponsif jalan nafas terhadap berbagai rangsangan. Ditandai dengan obstruksi, ya obstruksi artinya sumbatan ya, jalan nafas yang bersifat reversible. Reversible artinya bisa kembali ya dengan atau tanpa pengobatan. Jadi asma itu kadang bisa sembuh sendiri ininya kumatnya ya atau serangannya, tapi ada juga atau terkadang juga membutuhkan obat gitu, tergantung derajat keparahannya. Nah, apa yang men-trigger? Trigger artinya pemicu ya. Ada alergen, olahraga, infeksi pernafasan, gangguan pada hidung dan sinus paranasal, obat dan zat aditif serta emosi. Jadi ini ya alergen, olahraga dan lain-lain ini adalah hal-hal yang bisa memicu orang dengan yang sudah punya asma itu untuk kumat atau kambuh ya. Nah, asma sendiri responnya itu ada dua, ada respon cepat dan ada respon lambat ya. Respon cepat itu terjadi di puncaknya di 30 sampai 60 menit setelah pemicu atau trigger dan respon lambat itu puncaknya di 5 sampai 6 hari dan bisa bertahan sampai 1 hingga 2 hari. Nanti tergantung dari derajat keparahannya juga. Kita lihat di bagian sebelah kanan ini triggernya apa saja. Ada infeksi, ada alergen, ada exercise ya olahraga yang berlebihan. Jadi kalau punya asma tolong menakar diri, jangan sembarangan ya exercise berlebihan. Kemudian ada iritan atau zat-zat yang membuat iritasi. Nah, responnya ini nanti dimediasi oleh IgE ya, sel mas. Kemudian setelah itu terjadi apa rilis ya atau mengeluarkan mediator-mediator dari sel mas, eosinofil, makrofag serta limfosit. Selanjutnya responnya dibagi dua, ada respon cepat, kemudian ada respon lambat. Respon cepat itu nanti yang terjadi adalah bronchial smooth muscle constriction atau konstriksi dari otot-otot polos yang ada di bronkus. Selanjutnya ada mucus secretion atau eh, pengeluaran lendir ya. Kemudian juga ada eh, vascular leakage atau kebocoran pada vaskular dan juga ada edema mukosa. Kemudian kalau ini adalah respon-respon yang bersifat
early atau cepat. Selanjutnya di bagian yang sebelah kanannya lagi, yang pink ini ya, pitch ini let phase respon. Jadi ini adalah respon eh, yang lambat. Respon lambat ini puncaknya di 5 hingga 6 jam. Apa yang terjadi? Di situ ada infiltrasi dengan eosinofil dan neutrofil. Kemudian terjadi inflamasi, selanjutnya terjadi hiperaktivitas dari bronkial. Kemudian dalam waktu 1 hingga 2 hari terjadi infiltrasi dengan monosit dan limfosit. Nah, manifestasi klinisnya ya atau apa yang terjadi ya ini kemudian nanti sama-sama menyebabkan ada obstruksi pada airways baik yang large maupun yang small. Kemudian ada air trapping ya, di situ udara terjebak. Kemudian ada respiratory acidosis ya, asidosis respiratori dan juga terjadi hipoksemia, kekurangan oksigen. Ya, asma ya, ada respon cepat, ada respon yang lambat atau tertunda. Respon cepat ini nanti ditangkap oleh reseptor, kemudian sel mas mengeluarkan yang namanya histamin dan asam arakidonat. Melalui jalur siklooksigenase, asam arakidonat akan menghasilkan prostaglandin. Dan melalui jalur lipooksigenase, asam arakidonat menghasilkan leukotrien. Kemudian apa yang terjadi pada respon tertunda? Nah, ini sel dendritik nanti akan memicu limfosite, makrofag, interleukin, dan eosinofil. Yang selanjutnya juga akan menghasilkan leukotrien serta faktor aktivasi platelet. Nah, leukotrien inilah nanti menyebabkan reseptor di otot polos di saluran nafas menjadi bronkokonstriksi ya. Kemudian inflamasi, edema, dan hipersekresi mukus ya. Jadi kalau saat saya tanya jawab atau ada soal UAS gitu ya, saya bertanya nih, sebutkan gitu ya. 4 manifestasi klinis atau apa yang terjadi pada pasien asma ya. Yang pertama ada bronkokonstriksi ya, bronkusnya menyempit. Kemudian ada inflamasi, di situ terjadi peradangan. Selanjutnya ada edema mukosa ya, mukosanya pada saluran nafas itu bengkak dan juga ada hipersekresi mukus atau lendirnya itu diproduksi terlalu banyak. Nih, kita bisa melihat nih ada E ya, immediate response. Jadi respon awal yang respon cepat itu alergen masuk. Alergen masuk kemudian menempel pada reseptor ya. Selanjutnya dia akan mengeluarkan nih allergen binds to IgE on mast cell ya. Jadi akan berikatan dengan IgE ya. Masih ingat IgE ini materi imunologi ya. IgE pada sel mas ya nanti akan mengeluarkan atau rilis mediator-mediator inflamasi serta faktor-faktor kemotaktik. Nah, mediator inflamasi dan faktor kemotaktik ini nanti berujung pada penyebab epidema pada kapiler, kemudian juga ada menyebabkan adanya mucus hypersecretion ya, atau produksi lendir yang berlebih dan juga bronchoconstriction. Ada konstriksi atau penyempitan dari bronkus. Ini yang respon cepat. Selanjutnya yang respon lambat. Yang respon lambat ini nanti terjadi dysfunction dari silia ya, silianya. Kemudian ada epitel damage atau kerusakan epitel. Nah, kemarin juga kita sudah belajar mengenai sistem saraf ya saat presentasi online dari mata kuliah Anfisman. Ada saraf aferen dan ada saraf eferen. Aferen ini sensorik ya. Nah, aferen ini dia ada kerusakan di sini. Kemudian yang sensorik, sorry ini yang sensorik. Kemudian yang motorik ada eferen. Eferen atau nervus vagusnya terjadi discharge atau kerusakan juga. Jadi yang rusak hanya nervus yang eferen atau sensorik, tetapi juga nervus yang eferen atau motorik. Apa yang terjadi? Yang terjadi selanjutnya adalah mucus hypersension ya atau sama seperti yang tadi ya, ada pengeluaran mukus yang berlebihan serta ada bronkokonstriksi. Nah, supaya kalian lebih paham lagi, ini adalah gambar dari bronkus pada penderita asma.
ya. Ketika dipotong bronkusnya itu di sini seharusnya kan ini yang paling tengah ini harusnya berlubang. Ini adalah saluran nafasnya gitu ya. Tapi apa yang terjadi pada pasien asma? Yang pertama ada kekakuan dari otot-otot bronkus. Muscle spasm ya. Muscle in spasm berarti otot dalam kekakuan ya. Jadi ototnya ini kaku. Kemudian yang kedua ini ototnya yang ini ya. Nah, kemudian ada swollen mucosa. Nah, ini mukosanya. Nah, mukosanya ini swollen itu artinya bengkak atau edema. Jadi tolong bahasa Inggrisnya juga perbanyak lagi ya kosakatanya ya. Kemudian ini ada mukus atau lendir. Jadi kebayang pada pasien asma ini seharusnya longgar ya. Tapi karena mukosanya itu bengkak, kemudian di tengah ada mukus, jadi terhambat saluran nafasnya. Akhirnya ya eh, terjadilah sumbatan di situ. Nah, bagaimana sih patofisiologinya ya? Ada penurunan diameter jalan nafas, sudah jelas ya. Tadinya longgar, kemudian diameternya menyempit. Kemudian ada peningkatan resistensi jalan nafas. Resistensi kan artinya tahanan ya. Jadi nafas kita semakin ketahan karena apa? Ada inflamasi mukosa, konstriksi otot polos dan produksi mukus yang berlebihan. Manifestasi klinis pada asma. Kalian ingat-ingat lagi ketika UTS kemarin mata kuliah Anfisman ya, ada nafas berbunyi ya. Saya pernah jelaskan ya, kalau nafas berbunyi pada pasien asma disebut dengan wheezing atau mengi. Dibuka lagi catatannya ya, barangkali besok saya tanyakan saat sesi tanya jawab. Kemudian sesak nafas, batuk, ekspirasi cepat ya. Tadi juga di video sudah dijelaskan ya, ambil nafas itu inspirasi, mengeluarkan nafas itu namanya ekspirasi. Kemudian gelisah, takipnu, takikardi, dispnu sudah saya jelaskan juga. Takipnu artinya nafasnya cepat. Takikardi artinya nafasnya, sorry, artinya denyut jantungnya eh, cepat. Kemudian dispnu susah bernafas ya, atau hiperkapneu itu juga berlebihan dalam proses pernafasannya itu berlebihan. Nah, ini adalah klasifikasi dari derajat keparahan asma. Di sini ada yang punya penyakit asma, ya. Jadi ada klasifikasinya. Ada mild intermittent, ya, atau ringan tapi yang intermittent. Kemudian ada yang mild persistent. Persistent itu artinya menetap. Ada moderate persistent, ada severe persistent. Bedanya apa gitu ya. Jadi nanti kalau seorang dokter mendiagnosis pasien ini misalnya didiagnosis dengan severe persistent atau parah, paling parah, artinya dia sudah kumat-kumat terus gitu. Nah, ini kita coba baca maksudnya apa sih tabel ini ya. Jadi pada pasien dengan mild intermittent ini berarti yang paling ringan. Simptomnya atau gejalanya overall secara umum dia kumatannya itu kurang dari 2 kali per minggu. Kemudian dia biasanya asimptomatik ya ketika di antara dua serangan itu seperti orang normal aja kayak nggak orang kena asma gitu kalau lagi nggak serangan. Nah, kemudian attacks brief may attacks brief but intensity may vary. Jadi tetap ininya ringan, serangannya ringan ya, serangannya ringan, tapi intensitasnya bisa bervariasi. Nocturnal symptom, nocturnal artinya malam ya. Jadi kekumatan saat malam-malam itu biasanya kurang dari 2 kali per bulan. Ini untuk yang mild intermittent. FEV ini adalah forced expiratory volume. Itu nanti kita pakai alat ya untuk mengeceknya. Spirometer namanya. Nah, ini di atas masih di atas 80%. Yang kedua ada mild persistent. Persistent itu artinya menetap. Jadi udah menetap ini asmanya ya. Simptomnya lebih dari 2 kali per minggu, tapi kurang dari sehari sekali. Jadi nggak melulu dia tiap hari kumat. Attacks may affect activity level. Jadi serangannya juga bisa sedikit mengganggu aktivitas sehari-hari. Kalau malam kekumatannya lebih dari 2 kali sebulan. Di sini dia FEV-nya bisa masih di atas 80%.
Selanjutnya ada moderate persistent. Di sini daily symptom. Jadi setiap hari dia kumat. Kemudian dia sudah menggunakan short acting bronchodilator ya. Jadi obat bronchodilator yang short acting. Kemudian attack effect activity level ya, bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Dan serangannya itu lebih dari 2 kali seminggu. Dan ketika serangan dia bisa menetap selama beberapa hari. Jadi misalnya kumat itu nggak dalam sehari sembuh. Tapi ketika kumat itu kumatnya bisa 2-3 hari ya, bisa berhari-hari. Tapi nggak melulu dia eh, attack-nya bisa lebih dari 2 kali per minggu. Nah, kalau yang serangan malamnya itu dia lebih dari sekali per minggu. FEV-nya di angka 60-79%. Selanjutnya yang paling bawah, ini kolom terbawah, ini yang severe persistent. Jadi udah parah dan menetap. Nah, ini simptomnya gejala bergejala terus ya, sehingga bisa membatasi aktivitas fisik dan juga frequent attack. Serangannya itu sering. Begitu juga nocturnal symptom. Nocturnal kan artinya malam ya. Saya udah pernah jelasin ya nocturnal ya. Itu malam. Jadi nocturnal symptom itu kekumatannya dia saat malam itu bagaimana? Itu frequent, sering juga malam. FEV-nya di bawah 60%. Recording stopped. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai emfisema. This animation will show the changes that occur in the lungs if you have chronic obstructive pulmonary disease. Click the navigation arrows below the animation screen to play, pause, rewind, or fast forward the animation.
Air passes through the trachea and bronchi to the lungs when you breathe. Chronic obstructive pulmonary disease, or COPD for short, is the term used to describe long-term conditions affecting the lungs which cause breathing difficulties. COPD is mainly caused by smoking cigarettes. People with COPD can have the conditions chronic bronchitis and emphysema. Chronic bronchitis affects the bronchi, and emphysema affects the alveoli. The bronchi are the large tubes or airways in the lungs. Air or oxygen flows through these tubes. The bronchi branch and narrow into tubes called bronchioles. The bronchioles continue to branch and end with tiny air sacs called alveoli. In healthy lungs, oxygen is taken into the body through the bronchi and passes into the blood via the alveoli. Chronic bronchitis affects the lining of the bronchi. The lining becomes irritated and inflamed. It produces excess mucus, which blocks the airways. Emphysema damages the alveoli and the walls break down. The effects of COPD mean less oxygen passes into the blood. COPD leads to breathing difficulties, wheezing and coughing. COPD tends to get progressively worse. This is the end of the animation. Oke, selanjutnya yaitu emfisema. Tadi udah sedikit dijelaskan di video ya. Jadi penyakit COPD ya, COPD ya, Chronic Obstructive Pulmonary Disease atau PPOK itu dibagi menjadi dua, yaitu emfisema dan bronkitis kronik. Ya. Nah, yang akan kita bahas sekarang yaitu yang mengenai emfisema. Recording in progress. Emfisema ini terjadi pada pasien emfisema terjadi hiperinflasi alveolus ya. Jadi alveolusnya di situ ada hiperinflasi pada bagian alveolus. Kemudian terdapat destruksi ya atau kerusakan pada dinding alveolus sehingga bisa mengurangi luas permukaan difusi gas. Destruksi juga terjadi di dinding kapiler alveolus sehingga mengurangi luas permukaan difusi gas. Kemudian terdapat defisiensi atau kekurangan dari antiprotease sehingga menyebabkan destruksi elastin dan juga hilangnya elastisitas paru. Jadi elastisitas paru-parunya berkurang. Kita kan tadi lihat di video ya, ketika kita inspirasi itu paru-paru mengembang. Ketika kita ekspirasi paru-paru mengempis ya. Jadi kalau elastisitasnya berkurang, kebayang bagaimana susahnya seorang pasien dengan emfisema itu untuk bisa mengembangkan paru-parunya karena di sini elastinnya terdestruksi. Penyebabnya sudah disebutkan juga tadi ya, yaitu rokok atau tobacco. Di sini nikotin kalau di kapiler ya dia bisa menyebabkan peningkatan free radikal atau radikal bebas atau ROS, reactive oxygen species ya, sehingga bisa tidak aktifkan antiprotease. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa antiprotease itu fungsinya kan untuk kembang kempisnya paru-paru. Lah kalau dianya ada inaktivasi atau tidak aktivasi, artinya kan dia kan defisiensi atau berkurang gitu ya. Sehingga menyebabkan adanya tissue damage atau kerusakan pada jaringan. Di sini juga bisa menyebabkan peningkatan neutrofil elastase. Ini di kapiler neutrofilnya karena adanya ROS gitu. Nah, ini gambar ketika sudah di alveolusnya. Ada makrofag alveolar, dia meningkat apa? Yang meningkat adalah makrofag elastase dan juga MMP-nya ya. Dan juga metaloproteinasenya.
Selanjutnya ini adalah klasifikasi atau staging dari penyakit emfisema. Ada stage 0, dia spirometrinya normal. Jadi pemeriksaan untuk bisa melihat seberapa besar FEV itu nama pemeriksaannya menggunakan alat spirometri. Tadi saya sudah sebutkan juga ya. Nah, dia menyebabkan simptomnya itu batuk ya. Batuk bisa atau dengan tanpa dahak. Dengan bisa keluar dahak bisa tanpa dahak. Kemudian stage satunya mild ya, mild dia FEV-nya masih di atas 80%. Stage 2 dia sudah FEV per FEC-nya sudah di bawah 20%, 70%, sorry, FEV-nya bisa hingga di bawah hingga 30 sampai 80% untuk FEV-nya. Untuk yang stage 3 ini sudah parah atau severe ya, FEV-nya di bawah 30% ya, atau di bawah 50% plus kegagalan respirasi atau tanda-tanda klinik korpulmu. Manifestasi klinisnya apa? Ada dispnu ya, susah nafas, kemudian batuk bisa tanpa atau dengan sedikit dahak. Nah, yang khas adalah dia mengandalkan pernafasan dada menggunakan otot-otot tambahan. Kalau kita nafas mah no hard feeling ya, slow gitu. Ambil nafas, inhale, exhale gitu ya, inspirasi, ekspirasi gitu, breathe in, breathe out. Tapi kalau mereka itu agak-agak harus menggunakan otot-otot tambahan. Jadi toraksnya itu mengembang, harus benar-benar dikembangkan ya, toraksnya, rongga dadanya itu harus benar-benar dikembangkan menggunakan otot-otot tambahan. Karena apa? Ya salah satunya karena tadi paru-parunya sudah enggak elastis lagi, sehingga ketika mereka bernafas itu harus menggunakan kekuatan yang lebih. Selanjutnya pasien-pasien juga underweight atau terlihat kurus ya, maka tidak jarang kita lihat para perokok berat itu dia kalau nafas nampak sekali kesusahan dan badannya kurus. Nah, ini adalah materi Recording mengenai stopped. emfisema. Kalian tetap membaca dari modul ya. Kemudian selanjutnya akan saya putarkan video terakhir sambil bersiap kita ambil screenshot pulang, screenshot akhir. Jadi nanti PJ mohon dihitungkan ya atau dicatat siapa yang tadi datang dan tidak pulang atau siapa yang ikut dipulang saja tapi tadi waktu datang tidak ikut saya ambil screenshot ya. Karena tadi di kelas satunya ada yang hilang, ada yang ikut presensi datang tapi tidak ikut presensi pulang. Jadi eh, saya anggap tidak hadir. Meskipun reply forum, nanti saya cek lagi. Nah, ini video yang ini tidak ada suaranya ya. Jadi video ini cuma gambaran paru-paru yang sehat, alveolus yang sehat, kemudian alveolus yang terkena emfisema. Baru Frisian Flag UHT 2000. Oke, silakan dinyalakan dulu kameranya. Ibu maaf untuk Aldeana sama Nadila dia tadi izin ke saya nggak bisa on cam.
Oke, saya ambil ya. Jadi, yang nampak di saya itu hanya yang on cam ya. Yang sepertinya saya setting di ini saya tuh yang nampak di saya itu yang on cam. Jadi di sini saya kan ada nih show non video participant, ada hide non video participant. Jadi kalau partisipan yang tidak on cam itu tidak akan nampak di layar saya. Itu. Oke, eh saya ambil ya screenshotnya ya. Kalau saya mau ngecek siapa yang on cam dan nggak on cam, itu artinya saya harus buka di partisipan. Tapi kalau di tampilan saya sekarang, yang view yang kanan atas itu, view-nya kan saya set. Nah, terus di bawah kan ada show video participant atau hide video participant. Nah, jadi saya hanya bisa men-screenshot gambar-gambar yang menyalakan kamera. Saya nggak siapa yang nggak menyalakan kamera. Karena kalau saya pengen ngecek siapa yang nggak menyalakan kamera, saya harus ngeklik partisipan. Which is itu akan apa namanya nama-nama kerjaan saya gitu. Jadi saya akan ngambil versi dari yang saja. Oke, satu, dua, slide pertama ya, satu, dua, bentar-bentar. Oke, sekarang slide kedua.